Jadi yang disebut flower generation itu adalah satu era dalam sejarah yang sekitar berlangsung sekitar 10 tahun, satu dekade, di mana kemerdekaan itu terbuka sangat lebar, di mana kreativitas itu berkibar-kibar. Wong merdeka, iso nggawe iki duwe gagasan yang bermacam-macam. Pada saat yang sama kemerdekaan itu juga berbahaya. Nanti bahayanya nanti dulu, tapi kemerdekaan tahun 70-an itu melahirkan satu ide mengenai development itu tahun 70-an. Jadi ketika dunia membangun itu tahun 70-an. Meskipun korbannya adalah Soekarno jatuh, Kennedy ditembak gitu ya, dan seterusnya. Tapi di dunia politik mulai ada yang disebut pembangunan global itu tahun 70-an ya. Jadi dunia pemikiran Anda tahu pada waktu itu Soejatmoko, anak sekarang enggak tahu Soejatmoko. Omar Khayyam, kemudian bermacam-macam pemikir lahir di era 70-an ketika saya SMA. Kowe rungono, ya. Kowe bapakmu isih ngeterke ibumu ning terminal kae to. Anjur yang jangan kae to. Kowe isih karo malaikat ning kono, engko direncanake kowe dadi anak iki, kowe dadi anak iki ngono kuwi. Terus itu dunia politik pembangunan itu tahun 70-an. Anda sekarang pemusik terlama yang tahu siapa? Beatles tahu ya? Masih dengar ya? Sebelum Beatles tahu nggak? Udah nggak tahu kan? Karena masa keemasannya itu di era Beatles, meskipun dia memulainya sudah sejak tahun 60-an. Beatles itu sebenarnya peniru dari sebuah grup dari Indonesia yang tinggal di London, namanya Tillman. Itu grup yang jauh lebih bagus dari Beatles, yang ditiru oleh Beatles kemudian diakui oleh Paul McCartney. Engko di browsing ya, Tillman itu lebih bagus daripada Beatles, cuman kelemahannya satu, yaitu kulitnya ora putih. Mergo ana campuran Ambon, Jawa sak piturute. Jadi pancen ning donya iki terjadi diskriminasi yang luar biasa soal itu. Terus di bidang pemikiran Islam, pemikiran Cak Nur tahun 70-an, Nurholis Majid. Ali Syariati di Iran, pemikiran tahun 70-an semua. Jadi 70-an ini kue apal lagune, kue kelingan. Yang sekarang menjadi wacana utama kaum intelektual adalah era 70-an. Meskipun di kampus-kampus Anda bikin skripsi, nanti kalau Anda mencari Ivan Nilih itu tahun 70-an. The Scholing Society itu tahun 70-an. Paulo Freire ya, itu juga era 70-an. Menurut sekalian. Naik turun lah ya. Orang namanya era kan ora unggul ya. Terus di bidang musik yang terutama Anda di situ setelah Beatles lahirlah Hollies, Bee Gees, sampai di Purple, sampai Led Zeppelin, ngerti tak kira-kira? Ngerti saiki? Masa orang ngerti Robert Plant, masa orang ngerti. Tapi di Purple orang ngerti kan yo, itu kan sampai hari ini belum ada karya sedahsyat misalnya Stairway to Heaven. Ya. Belum pernah ada sampai puncaknya Queen. Nah, Queen saiki nganti saiki dinggo. We will rock you. Itu Queen. Untung orang Turki itu bukan Eropa tapi kulitnya putih. Itu semua 70-an. Wes kowe lagu macam-macam misalnya bukan lautan hanya kolam susu. Saiki ya isi rada ngerti ta kuwi? Apa meneh lagune Gus Plus mesti ngerti. Apa meneh misalnya? Hidupku selalu sepi kalau. Nah, itu lagu yang ditiru oleh Mick Jagger. Mick Jagger honeymoon di Bali dengerin lagu yang sangat populer volume 4 Gus Plus, hidupku selalu sepi, blues ya. Terus maka dia bikin lagu Honky Tonk Woman. Oh ya, Partidor ya, sing piye lagune? You used to be my partidor kalau ya. Tapi karena kita orang minder, maka yang kita sebut niru adalah Gus Plus. Menunggu ceritanya. Jadi pokoknya intinya
banyak, ya pemikiran, ya pembangunan politik, ya musik. Anda mungkin tidak kenal Bob Dylan, gurunya lagi misalnya Woody Guthrie, Anda tidak kenal. Jim Reeves nggak kenal ya. Nah, yang Anda kenal ada yang 70-an dari Beatles ke atas. Setelah 80, 90 sudah tidak ada lagi pencapaian-pencapaian. Bahkan tidak mampu menjaga kemerdekaannya itu untuk menjadi kemaslahatan yang sungguh-sungguh. Akhirnya yang terjadi adalah followers. Setelah flower generation, akhirnya follower generation tadi itu. Nah, sekarang ini sudah 50 tahunan sekarang. Kita harus menumbuhkan tanaman-tanaman baru lagi untuk supaya bersemai kembang-kembang baru lagi, flower-flower baru lagi. Maka di Ma'iyah ini selalu saya sebut ada bagian dari Indonesia yang sedang menuju kematian, ada bagian dari Indonesia yang sedang menuju kelahiran. Ngono ya. Jadi kalau Anda sekarang mengalami kegelapan, momen kowe waduh utangmu akeh banget ngono ya, lak peteng ya. Nah, Anda ingat satu hal, oh petengku ki peteng subuh, ngono ya. Peteng subuh nek SBY saiki petenge peteng surup. Nek petengmu peteng subuh berarti sedelet meneh matahari terbit, kudu ngono, optimis. Aja meneh kowe sing cah nom, aku wis tuwa aku nganggep angger peteng ki subuh, ngono wae. Ora ana surup. Aku ora ana ning karyaku isih terus. Kan ngono, dadi aku ora tau surup. Gitu. Mulane wong Jawa ora gelem surup, aja turu sore ya ta. Kaki. Itu. Nah, teman-teman sekalian, penyanyi tahun 2000-an sing kowe eling lagu sapa, Dik? Sing kowe eling. Sing nandes ning ati ngono. Apa itu lagi cah wingi sore. Oh ya, minta doa ini Noe mau punya anak yang kedua. Ini HPL-nya besok pagi. Mudah-mudahan Allah melancarkan sebagaimana Maryam lahir dengan lancar dan Isa lahir dari Maryam juga dengan lancar dalam perlindungan para malaikat, ya. Oke. Kita salah satu yang dilakukan Kiai Kanjeng adalah tidak mau following. Jadi Kiai Kanjeng ini tidak mau jadi generasi followers. Aku takon, iki nek cara musik iki musik apa Kiai Kanjeng ini? Niru sapa iki? Apa? Sing kae mau karo aku mah ngono kae musik apa kowe? Dianggap selawatan kok kaya ngono. Kowe mau ya apa? Lah ora cetha ta kowe. Nah, ora cetha itu yang sekarang saya perjelas kepada Anda. Sebab nek cetha saiki berarti kowe kudu niru sing wingi-wingi. Nah, Anda kesini ini bagi saya Anda adalah orang yang oleh Allah dipasang, direncanakan untuk menjadi pertumbuhan baru untuk Indonesia masa depan. Itu sebabnya Anda mau datang ke sini. Ya toh? Sumo, ora cetha, pengajian yo dudu. Selawatan ning kok ora ana sing ketok santri. Ya toh? Ngerokok sak karepe coba. Gitu kan? Pasti punya jawaban. Jadi rokoknya wong Indonesia dikai gambar ini. Karena rokok ini hanya bahaya di Indonesia, maka kalau Anda ke Singapura nggak ada gambar ini. Anda ke Amerika nggak ada gambar ini. Berarti ada yang tidak benar dengan perlakuannya terhadap rokok di Indonesia. Kalau memang rokok seberbahaya ini, kudune rokok neng Korea, neng Jepang ya digambari ini. Lah kok ora? Berarti meng arep mateni Indonesia toh? Nah, sing dikon mateni iki agen-agennya di kementerian itu. Mereka adalah agen dari penjajahan global Anda semua. Yo digambari ngene, yo rumangsane wedi. Ayo ora wedi, ora ana critane. Iki delon sing ngerokok normal to. Tengkorake ora ngerokok to iki? Sing ora ngerokok dadi tengkorak. Sing ngerokok kuwi ganteng ki. Kaya Indra Safri, ya kan? Gitu loh. Nah, Anda harus meneliti sekarang. Saya enggak bela rokok. Saya enggak bela rokok, tapi Anda harus punya penelitian. Harus punya penelitian.
Itu satu. Kenapa kok di luar negeri tidak dikasih gambar begini? Berarti memang ada maksud politis terhadap industri dan pasar rokok di Indonesia. Wong di luar negeri tidak dikasih. Satu. Nomor loro, ning diono ning ono wong diangkut nang rumah sakit loro rokok. Ora ono. Ono pasien khusus loro rokok ora ono. Kuwi meng jarene. Tapi ndak ada orang rokok gula. Nah, apa sebabnya wong dodol gula ora dikai gambar? Sate kambing, kolesterol tinggi, sego, ya toh sego itu kan gula toh. Jadi wong dadi saiki warung-warung kudu digambari, awas, gue nek mangan sego membunuhmu. Wah. Piye wis? Kok ora? Ayo kok ora? Emang nggak bahaya? Kan sama bahayanya kalau memang bahaya. Sing paling parah ki motor. Kenal pote kuwi sak kutha. Bu asepe kuwi lho. Dibanding asap rokok bahayane piro per piro. Volumenya ribuan kali lipat, tiap hari kita hisap di mana-mana. Kok motor ora digambari? Boleh jual motor asal tanpa kenal pot. Apa ngono piye? Lah kok ora dikai gambar anune? Berarti ada yang curang. Berarti ada yang enggak benar. Nah, di Maiyah saya tidak menganjurkan Anda merokok. Saya juga tidak melarang Anda merokok. Di Maiyah tidak ada orang mengambil keputusan berdasarkan panutannya. Misalnya ngene, kowe tak baptis apa kowe tak beat ya. Kowe kudu takon aku, Cak, nek kula di beat iku jenengan melu tanggung jawab nek kula salah mboten? Ayo ora. Lah ngoten ngopo kok kula di beat? Nek pancen aku di beat, sing beat aku kudu melu tanggung jawab no. Misalnya kowe tak jak nang Jakarta, gitu? Berarti tak beat kowe, ayo melu rono. Berarti nek ana apa-apa kan aku melu tanggung jawab nang. Lakon lah, nek aku ora tanggung jawab lah ngopo kowe gelem di beat? Karena di dalam Islam tidak ada keputusan kecuali keputusan pribadi. Kue sholat ora sholat keputusan pribadimu. Dan kue lahir biyen ya ijen. Engko mati ya ora dikancani sapa-sapa. Apa dosenmu aku tak melu kue? No ya ora ono. Lahir sendiri, mati sendiri. Nah, jadi rokok juga begitu, ambil keputusan sendiri. Ojo mergo cak nun ngerokok aku ngerokok ya salah. Kowe sing ngerti uripmu dhewe, rokok dan tidak rokok itu bahaya dan tidaknya tidak terletak pada rokok. Kamu ndak masalah makan nasi asal tahu kapan makan, seberapa makannya, kan gitu. Kamu tidak masalah ngerokok. Mbah Siroj itu almarhum umur 95, rokoknya sehari 4 bungkus. Samsu, Mbah Siroj. Dan kalau kamu melarang dia tidak merokok 3 jam, wis bahayane oke banget, ngamplengi wong, santrine dinesoni terus, wis destruksine ra karu-karuan wis. Itu apa meneh aku kok larang merokok? Aku ngerokok ijane aku ora butuh ngerokok, ning aku tersinggung rokok dikanek-kanek ngene. Aku iki wis ora njaluk apa-apa nang negara. Aku ora melu royokan dadi presiden, ora melu. Royokan dadi pengusaha ora, royokan karier ora. Aku semua label saya kan tidak saya akui. Kiai, ustad, intelektual, budayan kabeh kan tak preke kabeh. Ora, aku wong biasa, aku kancamu, aku sedulurmu ngono to. Aku ora njaluk, ora tau njaluk apa-apa, ora tau ganggu kowe, kowe ya ora tau ngekeki aku apa-apa, kok kowe nglarang-larang aku. Kowe iki tau ngekeki apa nang aku, kowe nglarang aku. Nek kowe iki Gusti Allah nguripke aku, ngekeki rezeki aku, ngekeki alam semesta nang aku, kowe berhak bilang haram atau halal, mergo kowe duwe saham nang uripku. Lah negara iki sahame apa nang aku? Aku sing duwe saham nang negara, aku sing duwe hak untuk ngelarang negara. Lah ngono to. Ngono asline dadi aku iki ngerokok iki ora mergo aku butuh rokok tenan, tersinggung aku. Wah aku wis ora njaluk apa-apa ngerokok isih dilarang, kurang ajar to kowe. Usume wong royokan dadi caleg aku ora. Usume wong arep dadi presiden nganti nyikut kono yo aku ora. Kabeh ora lho aku. Rabi loro wae ora. Coba
Njur isih dilarang rokok, kebangetan to kuwi. Jadi saya merokok ini karena perlawanan sosial saya. Ngono Dan saya siapa yang paling mencintai badan saya melebihi saya? Siapa yang mencintai saya melebihi saya? Kalau saya sakit sing loro ya aku, sing mengadu-adu ya aku, dudu kowe. Dadi kowe rasa nglarang apa-apa mergo aku iki ngerti dan cinta nang awakku. Aku ngerti kapan ngerokok, kapan ora, ngerokoke sepiro, ngerokoke apa, aku sing ngerti. Wong buktine aku iki nganti umur semene iki aku ora tau lara nganti saiki. Aku ora tau turu nek bengi, aku mangane ra cetha. Ora tau taat karo ilmu-ilmu kesehatan ning aku wani tanding karo kowe maraton pirang puluh kilo. Ayo wis, aku perokok. Ayo. Ngono lho, dadi aku ngerokok iki janjane umur itu perlawanan peradaban. Mesake wong kenal pot ra apa-apa rokok dihina-hina. Jadi tak belani. Saya kan merokok tahu dong, lidah saya itu bukan lidah kuliner. Mulut saya itu bukan fungsi kuliner. Ora bodoh kaya wong modern. Ilat itu ngrasake enak karo ora enak to. Pekok to kuwi. Ilat itu dikasih Allah untuk mendeteksi sehat atau tidak sehat, cukup atau belum cukup. Itu lidah. Jadi kalau kita sudah tidak baik minum lebih banyak, lidahnya yang nggak mau. Ngono loh. Kalau makannya sudah cukup, lidahnya nggak mau meneruskan. Karena dia itu detektor kesehatan. Dan itu saya pakai sampai sekarang. Jadi tidak mungkin saya merokok berlebihan, tidak mungkin saya makan berlebihan, tidak mungkin saya kawin berlebihan. Upamane lebih kowe yo aja nesu to kowe iki ya. Ngono lho Mas. Ning di antara semua itu yang paling saya bela untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan tembakau. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kan gitu. Tidak ada yang sia-sia yang ciptakan Allah. Aku menciptakan tembakau itu untuk kesehatan kalian, tetapi kalian harus cari bagaimana memfungsikan tembakau untuk kesehatan. Kamu harus cari formulanya, kamu harus cari ramuannya. Maka dicampur cengkeh. Jadi lahirnya rokok kretek itu bukan kelahiran kuliner, itu kelahiran medis. Ngono lho Rek, tapi sekarang ditutupi itu semua. Gitu. Terus harus tahu dirimu. Harus tahu kapan ngerokok, seberapa, perlu apa tidak. Dan jangan ngerokok karena ingin merokok. Ngerokok karena mengerti manfaat rokok. Kalau karena ingin merokok, ojo terus rabi mergo pengen rabi. Ojo. Oke, saya kembali ke followers generation dan followers generation. Jadi, Kiai Kanjeng ini ya tidak jelas. Karena apa? Karena Kiai Kanjeng tidak ingin menjadi pengikut siapa-siapa. Kiai Kanjeng ingin jadi pemusik kok. Oleh Allah diperjalankan, disuruh ngelayanin orang gitu toh. Dan ngelayanin orang itu ya sampai kemana, ke London, sampai ke Scotland, Finland, Jerman, Italia, Mesir, Australia, Macau, London, Hong Kong, juga karu-karuan wis. Wah, dikon nglayani kabeh lah. Terus musiknya nopo lah nek nggawa gamelan Jawa ning London kan piye terusan? Jadi kita mau tidak mau harus mengembangkan kembang-kembang baru, ramuan-ramuan baru, instrumen-instrumen aransemen-aransemen baru, meskipun kita tetap menghargai yang sudah ada. Gitu loh teman sekalian. Jadi nek dianggap grup selawat, ya iya memang kita selawatan kok. Kurang piye? Hampir semua selawat kita aransir kok. Wis. Wong saiki apa misalnya? Misalnya An-Nabi Sallu Alaihi itu kita aransir. Itu asli dari Syekh Imam Busiri dari Alexandria. Yang kita ke sana juga teman-teman Kanjeng, selawatan itu di masjid penciptanya di Alexandria. Nganti Mas Islamianto dipeluk sama Syekhnya petang menit luwe. Tak hitung. Wih, iki suwe-suwe demenan iki nang ngene carane. Wah, peluk ya Allah jazakumullah masyaallah Allah ngono kae. Wah, edan Islamianto.
Dan itu di masjid Imam Busiri. Nah, kalau kita Belanda, kita belajar bahasa Belanda. Di Itali saja saya bikin lagu Itali, coba piye. Nanti aku dijunjung-junjung, diselek ke pundak kayak maestro. Mau di dewe aku, wah itu maestro. Padahal aku ra iso nuthuk apa-apa. Karena mereka kagum sama permainan Kiai Kanjeng, skillnya yang speednya yang sangat tinggi dan aransemen sing duawane semono ki orang nganggo ngepek, orang nganggo. Padahal di dunia ini yang paling tinggi derajat musiknya, pemusik adalah sing ngepek. Juejer wong 100 ana kepekane terus. Kuwi sing dhuwur dhewe. Ya ta? Sing digonggongke, sing paling ampuh, sing disewa ning televisi, kuwi sing ngepek kuwi. Sing ora iso seragam nek ora dian ini. Ngene to, dadi karo ngene karo ndelok. Ngene kuwi ya. Kuwi malah dhuwur dhewe. Dadi kowe iki wis kena dajal. Sing apik kok elek-elek, sing elek kok apik-apik, swarga kok arane neraka, neraka kok swarga-swargake. Sementara Kiai Kanjeng musiknya dawa kaya ngono, ruwet, merem. Jangan merem. Wes. Jadi teman-teman sekalian, Kiai Kanjeng ingin menghormati apa yang ada, tetapi tetap menyarankan kelahiran sesuatu yang baru, supaya kita bisa menumbuhkan kembali yang disebut flower generation tadi. Oleh karena itu syaratnya kita lagu-lagu yang ada juga harus bisa. Jadi misalnya teman-teman diminta membuka Indonesian Jazz Festival di Senayan, ya kudu ngejazz iso. Gua keroncong ya, keroncong mesti iso. Kosidan mesti iso. Edan apa? Iso. Wis apa meneh wis? Jawa kuno kudu iso. Melayu iso, dangdut kudu iso. Kok pinter ora pinter kepeksa kuwi. Awet jep-jepan karo wong macem-macem kok di Mesir. Bagaimana mungkin Anda pentas di Mesir tanpa membunyikan Ummi Kulsum? Ummi Kulsum itu main display of cultural, display utama dari kebudayaan Mesir. Kalau Anda masuk toko musik di Mesir, itu pokoknya ngarepe Ummi Kulsum kabeh mlebu lagi ana Beatle. Jadi kita tidak mungkin ke Mesir tanpa membunyikan Ummi Kulsum. Maka teman-teman latihan Ummi Kulsum nganggo gamelan. Wah, nganti pecah ndase wis. Wah, anyel tenan iki Ummi Kulsum iki. Iramane tidak seperti barat. Tidak ada nek ditulis partitur ora iso iki sok-sok semene, sok-sok semono, sok-sok sakarepe sing nyanyi, sok wah ora karo-karuan tapi alhamdulillah iso akhire. Dan wong Mesir keploke nganti saiki. Loh, artinya sampai sekarang masih jadi pembicaraan. Dan satu-satunya grup Indonesia yang masuk TV regional di seluruh Timur Tengah Kiai Kanjeng cah desa-desa kuwi. Mergo lho kok iso Ummi Kulsuman? Lho piye kowe iki? Tur muni gamelan kita jam session sama grupnya Ummi Kulsum, alhamdulillah gitu loh. Dan akhirnya karena kita disenengin maka kita boleh melanggar macam-macam. Di gedung mestinya dilarang merokok karena suweneng waduh merokok kabeh. Keamanannya njaluk Samsu. Wah, malah njaluk. Ya ta di Mesir ya, malah dijaluki. Kan kaget ini orang Mesir kaget loh. Sopo iki ngono kan atine ngono ta sing tukang teknis, sound, lampu, gedung kan opo es palingnya tung tong. Kok tiba-tiba aina minni majlisun anta bihi greng. Allah subhanallah sallallahu Muhammad yes Allah wes gedungnya mati pet mas tapi bagian lampu lali nyeklek saking senengnya ngrungokke Kanjeng joget-joget lampune ora diuripke lagi Kiai Kanjeng itu Kiai Kanjeng apal wis karo peteng dedet wis ngene iki hujan bengok-bengok ora karuan kae wong Mesir itu teman sekalian. Nah ini untuk itu Kiai Kanjeng ini ingin supaya Kiai Kanjeng itu ingin jadi orang menyuburkan tanah, orang menyuburkan, orang memakmurkan masjid.
memakmurkan musik, memakmurkan bunyi. Ojo ming bunyi ngono kae tok, ojo. Apik ning nek iso rada beda-beda terus ya. Oke. Assalamualaikum. Selamat datang di Pauling Maya. Berikut ini hanya sekedar ulasan atau pointer untuk pembelajaran bersama. Pointer pertama, Banun ngendiko bahwa yang disebut Flower Generation itu sebenarnya adalah suatu era di dalam sejarah yang berlangsung selama 10 tahun atau satu dekade, di mana kemerdekaan itu terbuka lebar, di mana kreativitas berkibar-kibar, orang memiliki gagasan yang bermacam-macam. Selanjutnya, Banun berikan contoh. Ide mengenai development itu juga lahir pada tahun 70-an. Disitulah lahirnya gagasan pembangunan. Jadi ada yang namanya pembangunan global. Banun pun ngendiko bahwa meskipun salah satu akibatnya adalah Bung Karno turun dan John F. Kennedy dibunuh. Selanjutnya, Banun meneruskan contoh-contoh yang lain. Misalkan pada masa itu juga lahir pemikir-pemikir yang hebat seperti Soejatmoko. Sekilas tentang beliau, Soejatmoko adalah seorang intelektual, diplomat, dan politikus Indonesia yang amat cukup terkenal pada kisaran tahun 70-an. Beliau lahir dengan nama lengkap Soejatmoko Mangudiningrat dan beliau lahir di Yogyakarta pada 10 Januari 1922. Kemudian wafat pada 21 Desember 1989. Selanjutnya, Banun memberikan contoh kembali yang masih dalam lingkup pemikir era 70-an, yakni Umar Khayyam. Umar Khayyam adalah seorang penulis, budayawan, dan akademisi. Beliau lahir di Ngawi, Hindia Belanda pada 30 April 1932. Kemudian wafat pada 16 Maret 2002. Beliau adalah guru besar Fakultas Sastra yang kini bernama Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Khayyam terkenal karena novel dan kumpulan isainya yang terbit di Tempo dan Kedaulatan Rakyat. Banun ngendiko bahwa masih sangat banyak contoh pemikir-pemikir hebat lahir di era 70-an seperti Ali Shariati di Iran. Bahkan yang menjadi wacana utama kaum intelektual di kampus-kampus sekarang itu juga era 70-an. Misalnya, The Schooling Society by Ivan Illich dan Paulo Freire. Selanjutnya, Banun ngendiko bahwa sangat banyak contoh yang lain di era 70-an. Pada era itu benar-benar masa pionir dan era keemasan, khususnya dalam bidang musik. Banun memberikan contoh The Beatles, pasti sampai sekarang orang banyak yang kenal. Meskipun The Beatles sudah memulainya pada tahun 60-an. Namun, masa keemasannya The Beatles terjadi pada era 70-an. Banun ngendiko bahwa The Beatles itu sebenarnya meniru The Tillman Brothers, sebuah grup musik Indonesia yang tinggal di London pada saat itu. Dan pernyataan itu juga diakui dan pernah diungkapkan oleh Paul McCartney. Mengutip dari Wikipedia, The Tillman Brothers adalah sebuah grup musik tertua asal Indonesia. Mereka adalah anak dari Herman Tillman dan Flora Laurentine Hess, asal kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Mereka adalah salah satu perintis rock and roll di Belanda. Band ini cukup terkenal di Eropa jauh sebelum The Beatles dan The Rolling Stones. The Tillman Brothers merupakan band Belanda Indonesia pertama yang berhasil masuk internasional pada tahun 1945 atau tahun 50-an. The Tillman Brothers juga pernah tampil di Istana Negara Jakarta di hadapan Presiden Soekarno pada tahun 1949. Walau demikian, di Indonesia sendiri nama The Tillman Brothers masih menjadi nama yang sangat asing. Bahkan musisi Indonesia pun tidak jarang yang tidak mengenalnya, sebuah kenyataan yang sangat disayangkan. Selanjutnya, Banun memberi contoh kembali bahwa setelah The Beatles lahirlah Hollies, Bee Gees, sampai kemudian Deep Purple, Led Zeppelin, sampai puncaknya Queen. Banun pun ngendiko bahwa sampai sekarang bahkan tidak ada karya sedahsyat era 70-an seperti misalnya Starway to Heaven, We Will Rock You, dan seterusnya. Pokoknya
tahun 70-an itu benar-benar tahun keemasan. Dan Anda pasti kenal hingga sekarang meskipun tidak mengenal judul, sejarah, band, bahkan nama penyanyinya. Namun pasti kalian ingat lagunya dan tidak asing jika mendengarnya. Misalkan Koes Plus, pasti kalian tidak asing kan dengan lagu-lagunya. Oke, sekilas tentang Koes Plus. Koes Plus adalah grup musik Indonesia yang dibentuk pada pertengahan tahun 60-an. Namun, mereka mulai terkenal dengan cukup luas pada awal tahun 70-an. Bahkan pada tahun 50-an, mereka telah merintis band tersebut yang masih bernama Grup Koes Bersaudara. Namun memang, grup musik ini puncak popularitasnya terjadi pada dasawarsa 70-an. Koes Plus dianggap sebagai salah satu pelopor musik pop and rock and roll di Indonesia. Bahkan belum ada yang dapat menandingi jumlah karyanya hingga saat ini. Bayangkan saja, karya mereka yang tercatat adalah 963 lagu. 963 lagu. Itu baru yang tercatat karena memang banyak lagu mereka yang tidak didokumentasikan. Belum lagi mereka juga menjadi solo karir dan selama bersolo karir mereka juga memiliki lagu yang tidak sedikit. Artinya jika digabungkan lagu Koes Plus, Koes Bersaudara dan lagu atau album solo masing-masing dari personilnya, jika dijumlahkan maka tidak berlebihan jika banyak yang mengatakan Koes Plus memiliki ribuan lagu. Bahkan tercatat di dalam sejarah, Koes Plus adalah band terproduktif sepanjang masa. Bayangkan saja, sejarah mencatat Koes Plus tiap tahun pasti mengeluarkan album. Bukan hanya single atau mini album, tapi satu album setiap tahunnya itu pasti. Dan bahkan tidak jarang dalam satu tahun mereka sanggup mengeluarkan 2 album. Skill bermusik mereka juga sungguh sangat luar biasa. Dan itu tidak diragukan lagi karena dari ribuan karyanya tersebut, semua genre lagu mereka babat habis. Dari genre tradisional, misalkan tembang Jawa, keroncong, Sunda, Melayu, hingga genre pop tradisional, rock and roll, musik Melayu, dangdut, bossa nova, blues, keroncong, lagu anak-anak, psychedelic, jazz, country, dan masih banyak lagi. Pokoknya rasa-rasanya sukar mencari genre lagu yang Koes Plus tidak miliki. Artinya lagu mereka memiliki semua genre. Walaupun mereka sebegitu hebatnya, namun gaya mereka masih tidak meniru siapapun. Mereka masih sederhana dalam berpakaian, bahkan lebih terkenal Deso. Walaupun cara berpakaian atau gaya mereka manggung dan kesehari-harian sangat sederhana, namun tidak dengan skill dan karya mereka. Karya mereka sama sekali tidak sederhana loh, akan tetapi sungguh luar biasa. Bahkan Mick Jagger, sang musikus rock, aktor, dan personil dari grup musik The Rolling Stones pernah mencomot karyanya. Jadi, pada saat itu, Mick Jagger sedang berlibur di Bali. Nah, saat itu di Indonesia kebetulan Koes Plus baru saja mengeluarkan album barunya. Dan Mick Jagger mendengarkan album barunya Koes Plus itu diputar di kafe. Selanjutnya, Mick Jagger mencontek lagu Koes Plus yang berjudul Hidupku Selalu Sepi. Dan lagu contekan tersebut ia beri judul Party Doll yang juga sangat meledak. Kalau tidak percaya silakan cari tahu saja tahun rilisnya. Lagu Hidupku Selalu Sepi karya Koes Plus jauh dibanding tahun rilisnya lagu Party Doll-nya Mick Jagger. Dari contoh semua musik era 70-an, kemudian selanjutnya Mbah Nun menggarisbawahi bahwa setelahnya ada era pengikut-pengikut hingga sekarang. Bahkan itu seakan sudah menjadi sebuah keabsahan. Maka lahirlah dalam dunia musik modern ini kiblat, genre, idola, dan sejenisnya. Artinya, band-band setelah era 70-an, mereka adalah generasi pengikut atau follower generation, alias bukan generasi bunga atau flower generation. Band-band sekarang pasti mereka mengaku dan bahkan bangga dengan terang-terangan berkiblat kepada bla bla bla. Genre bahkan diagung-agungkan. Pokoknya orang modern itu suka di dalam kesempitan sehingga wajar saja kalau karya mereka sempit karena memang mereka sangat suka sekali mengotak-ngotakan diri. Bahkan bagi orang modern kalau sudah genrenya punk jelek-jelekin dan anti pop misalnya, atau juga yang rock mereka membenci K-pop misalnya. Intinya manusia modern itu tidak kerasan dengan keluasan dan jauh dari kata kemerdekaan. Artinya lebih
kekerasan hidup di dalam kesempitan itu. Pointer selanjutnya, Mbak Nun menegaskan kembali bahwa era 70-an memang sungguh tahun keemasan di dalam segala macam hal. Ya, di bidang pembangunan, politik, pemikiran, karya, seni, dan seterusnya. Maka sekarang era itu sudah cukup lama berlalu dan akan tumbuh kembali era keemasan. Selanjutnya, Mbak Nun ngendiko bahwa Mbak Nun selalu yakin bahwa anak-anak muda di depanku ini adalah flower generation, bukan follower generation. Dan itulah sebabnya saya sering bilang di setiap ayahan bahwa di Indonesia ini ada yang sedang menuju kematian-kematian, namun ada juga yang sedang menuju kelahiran. Mbak Nun juga menambahkan bahwa percayalah bahwa surupmu itu surup subuh, bukan surup maghrib. Artinya gelap kita ini gelap subuh, yang artinya sesaat lagi akan muncul semburat cahaya. Dulur-dulur, sebenarnya ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sino bareng Mbah Nun pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang saya ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang saya ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran, hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang saya. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.